Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi ini kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan juga yang terus memimpin kehidupan kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan dan belajar sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan dan memberikan hikmat bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Di pagi ini kami mau belajar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya pertolongan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan memberikan pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami sabda Tuhan dan menghidupi sabda Tuhan itu, sehingga hidup kami terus dibangun dan dipimpin oleh Tuhan secara penuh. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah pertolongan dan kuasa Tuhan yang memberikan hikmat dan pertolongan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, agar sabda Tuhan yang diuraikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan sabda Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam setiap kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen ketika diajak bersama-sama melayani di dalam gereja, tidak sedikit yang berusaha untuk menolak pelayanan dengan alasan, "Waduh, saya belum siap, saya belum layak untuk melayani. Bahkan saya harus belajar dulu supaya saya betul-betul siap dan saya dapat diperlengkapi secara penuh. Sesudah itu baru saya mau melayani di dalam pelayanan gereja." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang beranggapan bahwa pelayanan yang harus dikerjakan itu harus dipelajari secara sempurna dulu,
Setelah itu baru mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan merupakan suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dipercayainya. Bahkan di dalam pelayanan juga bukan kekuatan dan hikmat manusia yang menentukan suatu keberhasilan dalam pelayanan itu, tetapi kuasa dan rahmat Tuhan yang menjamin keberhasilan di dalam pelayanan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kisah yang diceritakan oleh Injil Lukas di dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 ini. Di sini diceritakan ketika Tuhan Yesus dan para muridnya ingin melangsungkan acara Paskah pada saat itu. Bahkan di sana Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada dua orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam cerita ini Petrus dan Yohanes juga tidak tahu mana tempat yang harus dipilih untuk persiapan Paskah pada saat itu. Namun yang sangat menarik, mereka merespon perintah Tuhan itu dengan ketaatan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan di dalam pelayanan merupakan suatu kunci. Ketaatan di dalam pelayanan, mau melakukan bagian pelayanan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, itu merupakan suatu respon yang paling utama. Mau dan merespon pekerjaan Tuhan dengan positif, itu sesuatu modal awal yang baik bagi setiap orang yang ingin terus dipakai oleh Tuhan dalam mengemban pekerjaan Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ketaatan yang ia mengerjakan tugas dari Yesus Kristus dengan sukacita, Yohanes dan Petrus saat itu, bahkan saat itu ia juga tidak tahu apa yang akan dikerjakan dan di mana ia memilih tempat untuk mempersiapkan saat itu. Namun yang menarik, dari sini kita juga dapat melihat ketika ia mau meminta petunjuk Tuhan dengan seksama, memperhatikan petunjuk Tuhan dengan seksama, maka apa yang dikerjakan Yohanes dan Petrus saat itu dapat berjalan dengan baik, bahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, di mana Engkau memilih tempat untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk makan Paskah pada saat itu?" Tuhan Yesus memakai berbagai cara untuk menuntun orang yang mau dipakai di dalam pekerjaannya. Bahkan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, nanti ketika engkau pergi ke kota dan engkau berjumpa dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah ia kemana ia masuk rumah itu dan tanyakanlah kepada pemilik rumah itu di mana Tuhan akan merayakan Paskah bersama para muridnya. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Petunjuk dari Tuhan itu merupakan suatu petunjuk yang tepat untuk memimpin orang yang mau dipakai oleh Tuhan di dalam merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Ketaatan dan mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan petunjuk Tuhan dengan seksama, ini merupakan suatu
hal yang sangat penting untuk dikerjakan bagi setiap orang. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan petunjuk kepada orang yang dipilihnya di dalam pekerjaannya dengan berbagai cara. Hikmat Tuhan sungguh luar biasa, dapat memakai siapapun untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan itu dapat berjalan secara sempurna. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang sangat menarik pada ayatnya yang ke-13, ketika Petrus dan Yohanes mengikuti petunjuk dan arahan Tuhan dengan tepat, maka ia dapat menemukan suatu tempat, ruangan yang tertata begitu rapi. Bahkan di sana juga ia mendapati sesuatu yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah suatu penguasa di dalam kehidupan ini, bahkan penguasa dalam kehidupan ini secara kekal. Bahkan bukan hanya untuk kehidupan saat ini, termasuk kehidupan yang akan datang. Dan berbahagialah orang yang terus mempercayai Dia di dalam hidupnya, di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, ketika kita meresponnya dengan penuh ketaatan, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu menjadikan sesuatu yang indah. Kita dapat melihat jalan-jalan Tuhan dan tuntunan Tuhan, bahkan pada akhirnya kita akan dapat melihat kuasa Tuhan yang ajaib, yang telah mencelikkan orang yang tadinya meragukan kekuatannya sendiri, apakah ia mampu mengemban tugas yang dari Tuhan itu. Tetapi ketika ia terus menjalaninya dengan penuh ketaatan dan penuh dengan tanggung jawab, serta memperhatikan petunjuk Tuhan dengan seksama, maka ia menemukan jalan Tuhan itu begitu sempurna. Rancangan Tuhan itu begitu sempurna, yang menuntun pelayanan bagi orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun pelayanan yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita merupakan suatu pelayanan dan tugas yang mulia. Untuk itu, jangan pernah kita menolak pelayanan, tetapi apapun pelayanan yang dipercayakan Tuhan, responlah itu dengan sukacita. Responlah itu dengan penuh rasa syukur. Lakukanlah itu dengan penuh rasa hormat, penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting, teruslah berdoa, meminta hikmat dan petunjuk Tuhan, agar apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu dapat berjalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Karena hidup kita adalah untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat, bagi Dialah yang segala-galanya harus diwujud nyatakan bagi orang yang percaya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid melihat sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan tepat seperti yang ia lihat pada saat itu. Dan ini menunjukkan suatu kesempurnaan Tuhan yang menjamin pelayanan itu secara penuh. Tuhan yang menjamin pelayanan, Tuhan yang menjamin keberhasilan dalam pelayanan kita, bukan kekuatan kita, bukan hikmat kita, tetapi hikmat dan kuasa Tuhan itu yang terus dinyatakan kepada orang yang mau merespon panggilan pelayanan itu dengan benar. Marilah ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar taat seperti Petrus dan Yohanes ketika ia
diperintahkan oleh Tuhan, merespon perintah itu dengan baik dan luar biasa. Apa yang dikehendaki Tuhan dapat dikerjakan dengan sempurna karena pimpinan dan kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan Petrus dan Yohanes saat itu. Mari kita terus belajar taat, belajar melayani apa yang dipercayakan Tuhan pada kita, dan biarlah melalui apa yang kita tekuni, kita kerjakan dalam pelayanan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kiranya kita semua saling terberkati dan saling memberkati melalui pelayanan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita respon sabda Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat sabda-Mu yang mengajar kepada kami untuk siap sedia dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap pelayanan yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa segala kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kami di dalam melayani Engkau, kami terus percaya bahwa Tuhan yang akan terus memperlengkapi dan memberikan hikmat kepada kami. Firman-Mu sudah kami dengarkan, dan biarlah kekuatan dan hikmat daripada-Mu yang akan terus menolong kami untuk menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.